Anak-anakku yang terkasih, marilah kita hari ini belajar tentang Yohanes Pembaptis. Tujuan kita belajar hari ini adalah satu, memahami bahwa dosa atau kesalahan akan merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan. Dua, memahami arti pertobatan melalui kisah hidup Yohanes Pembaptis. Tiga, mengalami pertobatan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan yang keempat adalah mengajak sesama untuk mau bertobat dan memperbaiki hidupnya. Anak-anakku sekalian, kita diajak untuk lebih mengenal satu tokoh ini tentang Yohanes Pembaptis. Ya, siapakah dia ini? Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi, seorang martir, dan juga seorang santo atau orang kudus. Ia lahir sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Orang tuanya bernama Zakaria, dia seorang imam, dan Elisabet itu ibunya. Siapa Elisabet ini? Dia adalah saudara sepupu Bunda Maria, ibu dari Yesus. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan kedatangan Yesus itu terdapat dalam Injil Lukas bab 3 ayat 3 sampai 18. Pada waktu itu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak itu pun bertanya kepada Yohanes, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes Pembaptis, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan ada juga nih prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya.
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, ini adalah ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis, waktu itu muncullah burung merpati dari langit yang menyimbolkan Roh Kudus. Dan inilah Mesias yang sesungguhnya yang orang-orang tadi tanya kepada Yohanes Pembaptis, karena mereka mengira Yohanes itu adalah Mesias, padahal yang dimaksudkan adalah Yesus ini, Sang Mesias. Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, maka ia mengajak semakin banyak orang untuk bertobat. Bertobat artinya meninggalkan perbuatan yang buruk dan mulai berbuat baik. Nah, seperti apa yang disebut dengan pertobatan sejati? Sering kan mendengar kata pertobatan sejati? Pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Seperti apa prosesnya kalau orang mengalami pertobatan sejati ini? Pertama kali menyadari kesalahan atau dosa yang diperbuat, kemudian meminta maaf atas kesalahan itu, dan yang penting nih, yang paling akhir prosesnya adalah tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Contohnya nih, kalau ada di antara kamu yang marah-marah kepada teman, kalau kamu menyadari bahwa oh iya aku tadi kok marah sama temanku ya. Nah, ketika kamu sudah mulai sadar, itu berarti kamu sudah pada proses tahap awal kamu bertobat. Lalu kamu datangin temanmu itu, maaf ya aku tadi marah-marah sama kamu, besok-besok aku gak gitu lagi deh. Nah, itu namanya kamu sudah bertobat sejati, dan sungguh kamu lakukan tidak lagi marah-marah kepada teman. Kalaupun ada teman yang perlu ditegur, silahkan ditegur dengan baik-baik ya, tidak dengan marah-marah. Nah, hal-hal apa yang dapat kita teladani dari tokoh Yohanes Pembaptis ini? Antara lain, hidup sederhana, berani mewartakan kebenaran, menyiapkan diri dan orang lain untuk kedatangan Tuhan dalam hidup ini, dan melakukan pertobatan yang sejati. Hidup sederhana contohnya gimana ya? Apakah anak-anak harus makan nasi sama garam aja? Ya enggak juga gitu ya. Hidup sederhana itu artinya selagi ada yang masih bisa dipakai atau digunakan, dimanfaatkan, yaitu dipakai lebih dahulu. Misalnya baju kamu masih bagus, belum terlalu sempit, yaitu dipakai dulu. Jangan baju baru dipakai sekali kemudian minta lagi dibelikan baju. Atau mungkin sudah makan kenyang tapi kamu maunya jajan ini jajan itu namanya tidak hidup sederhana. Kalau hidup sederhana, cukup dengan yang kamu miliki itu, selagi masih bisa digunakan, dimanfaatkan, pakai itu. Kalau perlu untuk diganti, boleh berganti, tapi pakailah dulu, manfaatkan dulu yang sudah ada tadi. Berani mewartakan kebenaran nih. Kalau ada temen yang memang salah, ya ditegur. Kamu katakan benarnya kayak gimana gitu ya. Jangan tahu temennya salah kalau malah kamu diem-diem aja gitu. Itu berarti tidak meneladan Yohanes Pembaptis ya. Kemudian menyiapkan diri dan orang lain untuk kedatangan Tuhan. Caranya kayak gimana ya menyiapkan diri? Nah, anak-anak, kamu bisa melakukan nih setiap hari. Kamu coba aja untuk mengambil waktu hening, tenang. Karena apa? Kita menemukan Tuhan itu dalam keheningan. Kita kan sekarang sudah sibuk dengan banyak hal ya, belajar, bermain, beraktivitas lain. Maka ambil waktu sejenak untuk kamu bisa hening, bisa ngobrol dengan Tuhan gitu ya. Lalu lakukanlah pertobatan yang sejati seperti tadi yang sudah dibahas di awal tadi. Mulai menyadari kesalahan, meminta maaf, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pertobatan membantu kita untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan dengan sesama dan Allah yang telah rusak oleh dosa. Nah, kalau kita berbuat salah dengan orang lain misalnya ya, maka
kamu hubungannya dengan orang lain itu menjadi tidak harmonis lagi. Misalnya kalau kamu bertengkar dengan kakak atau adikmu, nah itu kan bisa jadi kamu akhirnya diem-dieman, akhirnya emosi saling pukul. Nah hubungannya jadi nggak baik kan? Nah maka diperlukan pertobatan untuk memulihkan hubungan kamu menjadi lebih baik lagi. Melakukan pertobatan itu akan membuahkan rahmat penebusan dan keselamatan dari Tuhan Allah kita. Jadi inilah buahnya. Ketika kamu melakukan pertobatan sejati, so pasti rahmat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kamu, ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini mengenai Yohanes Pembaptis. Selamat menjadi anak-anak yang baik, selalu melakukan pertobatan ketika melakukan kesalahan. Tuhan memberkati kalian. Sampai bertemu lagi.